Politeknik Negeri Batam, prodi welding semester 4. Halo, nama saya Rian Triananda dari Oke, saya sendiri Benny Bustami. Saat ini saya bekerja sebagai welding inspector di perusahaan Qatar, yaitu Qatar Energy yang sekarang sedang ada proyek besar di McDermott di Batam ya. Sejauh ini saya sudah mempunyai pengalaman di oil and gas itu kurang lebih dari 20 tahun. Ya, kita mulai apa yang Anda ingin tanyakan. Di sini kami mendapat tugas yaitu mewawancara narasumber yang dimana telah berpengalaman di bidang industri, yaitu salah satunya industri di bidang ultrasonik, Pak. Terus seberapa penting ultrasonik di industri itu? Seberapa penting ultrasonik itu di industri? Ultrasonik testing lalu sejauh ini sangat penting kali, karena ultrasonik ini sendiri itu dipergunakan di beberapa material seperti logam, komposit, konkrit, sama plastik, dan juga banyak yang menggunakan ultrasonik sebagai untuk salah satu pengetesan yang tidak merusak. Salah satu pengetesan yang tidak merusak dan lebih efektif dan lebih aman dibanding dengan editing lainnya seperti radiografi. Ya. Jadi dan sejauh ini yang saya sudah tahu, yang saya sudah lihat hari-hari di tempat saya bekerja, saya sudah beberapa proyek yang saya sudah kerjakan. Ultrasonic testing ini mendukung sekali dalam pencapaian quality pekerjaan, hasil penjelasan yang baik. Ya, jadi sangat penting sekali untuk ultrasonic ini. Ya, ultrasonic testing ini. Dan digunakan dia secara teknologinya tuh tetap maksudnya teknologinya terus meningkat. Seperti untuk material belum menggunakan manual ultrasonic testing dan duty ultrasonic testing otomatis, dan sekarang sudah ada juga namanya fast ray, ya, itu lebih bagus ya, lebih efektif. Ada Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada nggak saran menjadi tim profesional yang kami itu sebagai mahasiswa bisa dibilang langkah pertama kali untuk menuju ke ultimate profesional ini? Kan kami belum tahu nih di lapangan kerja gimana sebagai ultimate itu, dan bagi Bapak yang udah bekerja sebagai 20 tahun lebih ini, pengalamannya saran untuk menjadi ultimate profesional. Apa ya, saya bilang balik ke tayang Anda pertama tadi, lupa pentingnya ultrasonic testing dalam dunia industri itu tadi. Salah satu keharusan yang harus dimiliki oleh seorang teknisi yang diharuskan dalam ultrasonic testing itu, salah satunya operator yang mempunyai high skill. High skill mereka bisa dapatkan melalui training center atau melalui badan sertifikasi, tergantung dari kebutuhan dari proyek itu. Seperti yang Anda ketahui, berapa sertifikasi internasional untuk
NDT, salah satunya UT, itu adalah salah satunya ASNG, ya, American ASNT, American Society Nation Testing, ICN, ya, National Certification Nation, itu salah satu yang mengeluarkan sertifikasi untuk NDT, salah satunya UT. Dan UT ini juga mereka mempunyai grade level 1, level 2, level 1, level 2 dan level 3. Itu mencapai ke profesional itu memang harus membutuhkan waktu sebagai UT teknisi yang memang kredibel, profesional, ya, mereka harus melalui tahap-tahap proses dan harus mempunyai jam terbang. Mungkin pertama kali harus diambil, tidak bisa langsung habis training, habis mengambil sertifikasi NDT, Anda menjadi profesional itu tidak bisa. Ya, Anda harus melakukan itu sembari belajar di lapangan. Anda mempraktikkan apa yang Anda dapat dan Anda akan mendapatkan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Mungkin itu dari learning by doing, ya, ataupun dari bersama teknisi. Ya. Jadi Anda harus mengikuti dulu tahap-tahapan. Apalagi teknisi UT itu mempunyai banyak kali mereka untuk kebijakan untuk sebagai teknisi. Mereka ada level 1, level 2, level 2 pun mereka ada terbagi-bagi lagi. Ada cuma untuk material plate, ada yang bisa untuk pipe, dan ada yang untuk TQY. Mereka beda-beda sertifikasi dan beda-beda pengalaman. Apabila mereka sudah mempunyai itu, kalian sudah mempunyai itu, dan sudah beberapa kali melakukan itu, dan teruji oleh level 3 yang mengcek pekerjaan Anda boleh bisa katakan seorang UT teknisi yang profesional. Karena UT ini menyangkut masalah, UT teknisi ini juga menyangkut masalah kejujuran seorang UT teknisi untuk melaporkan, menulis apa yang dia inspeksi, apa yang dia cek, accept dibilang accept, reject dibilang reject. Jangan reject dibilang accept. Jadilah profesional, seorang UT yang profesional, yang jujur, yang kredibel. Oke, ada yang perlu kami tambahin lagi? Baiklah, saya akan bertanya untuk satu pertanyaan lagi Om. Ya Pak, UT sendiri apakah ada batas pengalaman kerja untuk masuk industri pengelasan sebagai UT man untuk pengambilan sertifikatnya sendiri? Seperti misalnya kan welding inspector kan saya baca minimal 5 tahun 5 tahun bekerja sebagai asisten atau apanya di industri tersebut Pak. Anda itu berapa tahun kita boleh bisa bergabung dalam satu perusahaan? Ya, maksudnya sebagai itu ya, UT teknisi ya. Jadi begini, ada beberapa perusahaan yang memang membatasi minimum pengalaman dia bekerja sebagai UT teknisi. Dan ada juga perusahaan yang menerima dengan pengalaman yang tidak cuma 1 tahun, tapi dia diperbantukan sebagai asistennya UT teknisi. Yang biasa saya lihat minimum pengalaman seorang UT teknisi itu yang diambil oleh perusahaan itu rata-rata mereka di atas 3 tahun. 3 tahun sudah pengalaman mereka dalam bidang UT teknisi dan mempunyai sertifikasi yang diinginkan perusahaan.
minta oleh perusahaan sertifikasi UT. Dia harus UT teknisi level 2 dengan TQI, komplit, clip, pipe atau sebagainya, harus persyaratannya. Tapi ada juga perusahaan yang membuka lowongan untuk yang zero pengalaman, tapi dia sudah mempunyai UT sertifikat. Mereka mengasih waktu UT ini sebagai mencari pengalaman, sebagai untuk ke lapangan itu sebagai wedding monitor ataupun sebagai asisten QC, asisten UT teknisi. Mereka tempatkan di beberapa tempat yang mereka anggap itu bisa membantu meningkatkan pengalaman dari UT teknisi itu sendiri. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan, dan tidak mesti perusahaan itu, mereka kadang memberikan peluang anak-anak muda yang mau menjadi seorang UT profesional, UT teknisi profesional, dan hal itu tidak ini seperti McDermott seperti contohnya, itu mereka membuka lowongan untuk anak-anak muda yang memang ingin maju, ingin membantu perusahaan juga bekerja dengan baik. Sejauh ini UT teknisi itu sebagai salah satu pendukung dari proyek itu sendiri untuk mencapai quality yang baik. Salah satu dari. Jadi kalau Anda ingin beralih ke sebagai menjadi seorang UT teknisi yang profesional, Anda juga harus bekerja dengan baik dan jujur. Dan Anda harus juga input dengan pengalaman, dengan sertifikat Anda juga. Harus terus mencari tahu teknologi tentang UT yang baru yang mungkin Anda belum tahu juga. Ya, ada guys. Sudah cukup, Pak. Oke, kembali ke pertanyaan Anda pertama dari saudara tadi mengenai apa seberapa pentingnya UT dalam dunia industri. UT itu sangat penting sekali. Ya, UT juga punya keuntungan dan tidak menguntungkan. Masing-masing NDT method itu mereka masing-masing ada advantages sama disadvantages, keuntungan dan tidak menguntungkan. Radiografi juga, radiografi casting juga mempunyai keuntungan tidak menguntungkan. Kalau UT menguntungkan, itu ya salah satu NDT method yang paling aman, saya bilang tadi, paling aman, efisien. Dan yang tidak menguntungkan harus mempunyai teknisi yang skill. Ya. Radiografi ini sangat riskan sekali, apalagi kalau kita bicara ke gamma rays. Kita harus punya bunker untuk menyimpan isotopnya. Harus selama testing kita harus memasang barricade untuk memberitahu batasan-batasan wilayah yang terdampak radiasi. Jadi company memberi kebijakan selagi itu bisa di-cover oleh UT, ultrasonic testing akan dilakukan ultrasonic testing. Tapi hal-hal yang kenapa orang memilih NDT itu ada radiografi, ada UT, ada defect cacat-cacat yang tidak bisa dideteksi oleh UT, tapi bisa dideteksi oleh radiografi. Ada yang di radiografi, ada yang cacat yang tidak bisa dideteksi oleh radiografi, tapi bisa dideteksi oleh UT. Jadi saling melengkapi. Contoh, lamination. Lamination itu tidak bisa dideteksi oleh radiografi, hanya oleh
UT, ultrasonic stacking, yang bisa mendeteksi ada lamination, ya, di dalam material. Tapi kalau radiografi, mereka tidak bisa mendeteksi itu ada laminasi di material itu sendiri. Oke. Balikan ke yang kedua lagi tadi, masalah ya, untuk saya menjadi orang profesional UT man, UT teknisi, juga nomor satu, Anda harus bersungguh-sungguh belajar, mempunyai sertifikasi yang baik, dan Anda harus menjadi seorang UT technician yang jujur, kredibel, dan tidak membuat keputusan salah, yang reject Anda bilang accept Anda bilang reject. Salah satunya itu tidak sebagai seorang, karena UT teknisi apalagi UT manual itu membutuhkan kejujuran seorang teknisi, ya. Dan balik yang tayangan terakhir ya, iya, mengenai pengalaman. UT itu menjadi seorang yang skill itu membutuhkan proses, dan itu tergantung dari Anda sendiri. Apakah Anda ingin mencapai proses ini jangka panjang atau jangka pendek, itu dari Anda sendiri. Anda menjadi profesional atau tidak, itu dari Anda sendiri, ya. Jadi mulailah dari awal, dari tahap awal, memilih atau memiliki sertifikasi UT teknisi yang diakui dunia, yang bisa menjadi landasan Anda bekerja di proyek-proyek oil and gas di luar ataupun di dalam negeri, ya sudah memang tersertifikasi seperti PCN, SNT atau ISO. Itu salah satu NUT sertifikasi yang teruji dan diakui oleh dunia. Itu aja pesan dari saya. Kita sebagai anak-anak muda seperti saya suka untuk sebentar lagi kalian akan menggantikan generasi yang tua-tua seperti saya. Saya suka. Ya, ya cukup ya. Terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih. Semoga sukses ke depan. Amin.